Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik. Materi uji kompetensi. 1. Kompetensi teknis. 2. Kompetensi manajerial. 3. Kompetensi sosial kultural. Peserta uji kompetensi. 1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik melalui perpindahan dari jabatan lain. 2. Jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Persyaratan uji kompetensi untuk A. Perpindahan dari jabatan lain. 1. Berstatus PNS. 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berjasa paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 DIV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. 6. Ketersediaan lowongan kebutuhan JF pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada satuan pendidikan atau unit kerja yang dituju. Dan 7. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Khusus guru dan pamong belajar. Usia belum 53 tahun untuk JF guru atau pamong ahli pertama dan JF guru atau pamong ahli muda atau 55 tahun untuk JF guru atau pamong ahli madya. Khusus pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memiliki sertifikat pendidik. C. Telah menduduki JF guru dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh instansi pembina. Dan E. Belum memasuki usia. 1. 53 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli muda. Atau 2. 55 tahun untuk JF pengawas ahli madya. Dan 3. 60 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli utama. Khusus untuk penilik harus memenuhi persyaratan. A. Memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenisnya di lingkungan pendidikan, non-formal dan informal dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pernah menjadi JF pengawas sekolah. Dan C. Belum memasuki usia. 1. 53 tahun untuk JF penilik ahli pertama dan JF penilik ahli muda. Atau 2. 55 tahun untuk JF penilik ahli madya. Dan 3. 60 tahun untuk JF penilik ahli utama. B. Kenaikan jenjang jabatan 1. Peserta uji kompetensi bagi JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, atau JF penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan dan B. Memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Metode uji kompetensi menggunakan metode A. Tes tertulis, B. Portofolio, C. Wawancara, dan atau D. Metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. 2 tahun uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara daring dan atau luring. 3 tahun uji kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal yang membidangi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Tata cara pelaksanaan uji kompetensi. 1. Uji kompetensi JF diselenggarakan oleh instansi pembina. 2. Penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada kementerian. 3. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pengguna setelah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina. 4. Tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ditetapkan oleh Menteri. Persyaratan lulus uji kompetensi. 1.
Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan. 2. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Paling rendah 70. Untuk setiap jenjang. 3. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. 4. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sebesar 70%. 5. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jumlah akumulasi sebesar 30%. Mekanisme uji kompetensi. 1. Instansi pembina menetapkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi. 2. Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mengumumkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui laman resmi kementerian. 3. Pejabat pembina kepegawaian jabatan fungsional dimaksud mengusulkan calon peserta uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan kepada instansi pembina. 4. Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Menugaskan tim uji kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi. 5. Tim uji kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi kepada instansi pembina untuk ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi. Tim uji kompetensi melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh instansi pembina. 2. Tim uji kompetensi mengolah hasil uji kompetensi dan menyampaikan hasil uji kompetensi kepada instansi pembina. Instansi pembina menetapkan hasil uji kompetensi. 2. Instansi pembina mengumumkan hasil uji kompetensi melalui laman resmi kementerian. 3. Penetapan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan a. Keputusan pengangkatan menduduki jabatan fungsional, atau b. Keputusan kenaikan jenjang jabatan fungsional yang dipromosikan untuk menduduki kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. 4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Huruf A dan huruf B ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian dengan kewenangannya. 5. Sertifikat uji kompetensi berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, peserta uji kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi ulang. 2. Peserta uji kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mengikuti materi uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. 3. Peserta uji kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tidak mengajukan kembali dokumen persyaratan administrasi. 4. Peserta uji kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mengikuti pelaksanaan uji kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi. Waktu pelaksanaan uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun.